Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi bersama saya Ica Erliana dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Tidar semester 3 dengan NPM 1910303022. Nah, kali ini pertemuan kita akan membahas mengenai Meet App Inventor. Apa itu App Inventor Meet Edu? Nah, App Inventor ini aplikasi berbasis web open source yang awalnya dikembangkan oleh Google. Nah, App Inventor ini menggunakan antarmuka grafis serupa dengan antarmuka pengguna pada Scratch. Nah, jadi ini berhubungan dengan Scratch yang waktu itu telah saya jelaskan. Kemudian, App Inventor ini memudahkan penggunanya karena tidak menggunakan coding, hanya mendrag and drop objek visual untuk menciptakan aplikasi yang bisa dijalankan pada perangkat Android. Jadi, ini sangat memudahkan karena kita tidak memerlukan coding, hanya seperti menyusun puzzle. Baik, selanjutnya kita create apps. Nah, sebelum ini seharusnya Anda disuruh login email ya, mencantumkan email untuk memudahkan dan menyimpan project yang akan kalian susun. Begitu. Kemudian ini ada 2 project yang sudah saya buat dan tidak dipublish. Baik, selanjutnya kita langsung lihat saja ya. Oke, nah ini untuk salam pembukanya, welcome to App Inventor. Oke, continue. Baik, selanjutnya, nah di sini sudah lengkap ya. Di sini sudah lengkap. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai menu-menu yang ada di sini. Di sini ada My Projects, Connect, Build, My Projects, ada ini. Save project bisa ya digunakan, kemudian connect, kemudian build. Nah, untuk kalian menyimpan aplikasi dan menjadikannya sebuah aplikasi yang dapat digunakan, yaitu dengan menu build dan klik ini. Kemudian setting, help. Nah, di sini ada yang menarik ya, karena bahasa yang digunakan hanya ini, masih terbatas karena kita tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia. Jadi sepintar-pintarnya kalian untuk mengatur bahasa. Nah, di sini kalian seharusnya sudah dipastikan untuk memasukkan Gmail secara benar. Nah, untuk menunya sendiri ada palette, viewer, komponen, dan properties. Palette terdiri dari user interface, kemudian ini. Nah, ini memiliki fungsi masing-masing. Media memiliki fungsinya juga, dan ini cukup lengkap, jadi bisa memudahkan, sangat memudahkan untuk kalian para guru atau bagi kalian yang ingin belajar menggunakan atau membuat aplikasi yang lebih berguna begitu. Nah, untuk kali ini saya akan membahas tentang subbab dan bab saya pada bahan ajar yang pertemuan sebelumnya. Baik, di sini kita akan membahas tentang interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, jadi mohon maaf ya teman-teman, untuk mempersingkat waktu, saya hanya memvideokan atau hanya menjelaskan desain yang telah saya buat, karena jika membuatnya dalam tutorial kali ini akan menghabiskan banyak waktu. Melihat screen yang saya buat sangat banyak ya. Ada beberapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 screen yang harus saya penuhi, dan ini sangat memakan waktu buat kamu yang masih pemula begitu. Nah,
Nah, buat desainnya sendiri bisa diedit melalui aplikasi yang kalian pahami, kalian sukai, seperti Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Figma, seperti yang saya gunakan, Figma. Kemudian bisa menggunakan PixArt maupun Canva dan aplikasi yang lain. Dan di sini saya menerapkan tombol button untuk melanjutkan ke halaman selanjutnya pada aplikasinya nanti. Kemudian kita masuk ke screen menu. Baik. Nah, di sini bisa loading. Oke. Nah, pembahasan kali ini sangat terstruktur ya, interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Jadi di sini ada 4 menu, kemudian ada 3 tombol di bawah untuk berfungsi seperti ini ya. Dan di sini untuk tentang saya home dan ini keluar. Dan ini sangat memudahkan ya. Di sini ada 4 tombol. Jika diklik akan keluar. Contohnya seperti pada standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator. Terdapat pada menu SKKD. Nah, nanti akan muncul seperti ini jika kalian klik menu yang tadi saya jelaskan. Nah, ini bisa di scroll. Kenapa? Karena jika kita mengklik ini, nah nanti akan dapat memudahkan kalian. Nah, karena di layar kan tidak sepenuhnya muat ya untuk materi. Begitu. Untuk selanjutnya kita beralih ke menu materi. Materi ini ada subbabnya. Nah, jika diklik gitu ya, nanti akan muncul materinya gitu. Nah, untuk sekarang saya belum menggunakan materinya, jadi saya hanya membuat subbabnya terlebih dahulu, desainnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam menu simulasi. Nah, simulasi ini untuk apa sih gunanya? Nah, simulasi ini berisi dengan video materi, video per bab tadi. Ada ekosistem, interaksi makhluk hidup dan lingkungannya, ini bisa diklik ya, karena ini tombol. Dinamika populasi, saling ketergantungan dalam ekosistem. Nah, nanti akan dicantumkan beberapa link di sini, kemudian di sini untuk menambah pemahaman teman-teman semua. Begitu. Seperti wajarnya aplikasi Ruang Guru yang mencantumkan video untuk simulasi atau memantapkan kegiatan belajarnya sendiri gitu. Kemudian ada evaluasi. Nah, evaluasi itu apa? Evaluasi itu berisi dengan soal-soal yang memperkuat apa saja pemahaman, sampai mana saja pemahaman kalian begitu. Nah, di sini untuk melatih otak ya, jelas, sangat jelas. Setelah menyaksikan video, setelah membaca materi, nah di sini akan ada soal latihannya yaitu evaluasi. Mungkin bisa dijawab begitu. Dan untuk desainnya sama ya, desainnya bisa diedit melalui aplikasi yang tadi telah saya jelaskan. Kemudian terakhir kepada menu ini sudah. Kemudian kita kembali kepada menu penutup. Nah, jika kalian memilih menu yang tadi, tiga menu ini seperti di sini. 3 menu ini 1, 2, 3, kemudian klik keluar button 6 ini, kemudian klik keluar, tidak bisa muncul karena layar dalam viewernya ini terbatas ya. Kemudian akan muncul ini, yakin ingin keluar gitu, dan kemudian akan tampil tombol atau button yes atau no. Nah, di sini kalian akan diyakinkan lagi apa ingin keluar, apakah ingin bertahan di aplikasi ini. Nah, seperti itu, bisa diklik. Nah, nanti akan muncul kembali ke layar utama handphone kalian. Begitu. Baik, kita kembali ke layar awal. Screen 1. Nah, sampai sini saja materi yang akan saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang dibingungkan, silahkan komen di bawah. Lupa komen, subscribe, dan like ya. Oh iya, boleh juga share-nya. Terima kasih, ditunggu like-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa ya subscribe